Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Sudarif dari Forum News Network dan seperti biasa saya bersama dengan Bung Rocky Gerung nih kelihatannya segar habis jalan-jalan di pantai dan banyak makan ikan gitu ya. Ya, kalau istilah Bu Susi habis tes ombak. Oh, tes ombak. Nah, apa Sama ada dengan tes ya? ya, Apa ada urusannya kita dengan juga rencana Presiden Jokowi meminta revisi Undang-Undang ITE ini juga tes ombak juga? itu betul tuh. Beliau sekedar tes ombak tuh. Seberapa serius tanggapan publik. Tapi saya anggap publik nggak akan layani itu karena berkali-kali ombaknya ombak palsu, jadi nggak perlu terlalu diperhatikan lah. Ini angin sorga, banyak angin sorga hari-hari ini. Saya pikir cuma false hope, rupanya ada false wave juga ya di. Ini false wave. Dan sebetulnya kita tahu bahwa bertahun-tahun selama pemerintahan Pak Jokowi kita hidup di dalam gelombang ketidakpercayaan itu karena yang diucapkan lain. Jadi kalau beliau tiba-tiba punya ide untuk membatalkan ITE, yaitu juga gelombang baru yang mau diciptakan untuk menutupi gelombang sebelumnya yang juga sama, yaitu harapan palsu itu itu hal-hal saya mengerti kemudian Pak Kapolri berpikir semacam itu. Tapi kalau saya mau terangkan secara sedikit akademis, undang-undang ITE itu cuma alat. Jadi peralatan dari istana untuk mengendalikan oposisi itu. Jadi poinnya bukan pada undang-undang ITE, tetapi pada ada tidaknya oposisi. Kan percuma undang-undang ITE direvisi tapi oposisi tidak diakui oleh pemerintah. Lah Presiden Jokowi sendiri yang menyebutkan negeri ini demokrasi kita tidak memerlukan oposisi karena kita Pancasilais. Jadi cara berpikir presiden udah final buat dia tidak menghendaki oposisi. Oleh karena itu kalau ada oposisi undang-undang ITE ya bisa diabaikan. Nanti pakai undang-undang lain yang lebih berat, pidana macam-macam kan. Jadi kelihatannya begitu. Nah poin ini yang mestinya dimengerti oleh publik bahwa itu sama dengan misalnya ada orang komplain bahwa hiking itu kakinya sakit itu. Kenapa? Karena sepatunya kekecilan. Oleh karena itu dia ganti sepatu yang kegedean, tetap juga sakit gitu. Karena yang kekecilan bukan sepatunya, tapi otaknya kekecilan. Karena dia salah melangkah. Orang pakai sepatu apapun, kalau melangkahnya hiking itu langkah pocong, lompat-lompat, itu pasti sakit kakinya tuh kan. Jadi cara melangkah itu yang harus diperbaiki. Nah, dalam soal politik, Presiden Jokowi justru harus memperbaiki cara dia melangkah di dalam track demokrasi gitu. Bukan dengan mensponsori dinasti, bukan dengan mensponsori omnibus law. Jadi soal-soal semacam itu sebetulnya tuh, membiarkan korupsi di lingkaran dalamnya tuh. Jadi itu yang harusnya diperbaiki, bukan sekedar ucapin undang-undang ITE lalu semuanya simsalabim selesai gitu, enggak. Jadi ini lebih mendasar, yaitu cara Presiden Jokowi, cara istana secara keseluruhan menghormati oposisi. Kan begitu harus diaktifkan oposisi. Jadi kalau dikatakan silakan kita revisi undang-undang ITE, iya, tetapi oposisi sudah diserap ke istana. Lalu siapa yang mau bicara? Kan nggak ada kan. Gitulah dimensinya. Oh, jadi Anda tidak melihat ini semacam menunjukkan etiket baik karena kemarin setelah ngomong minta dikritik kemudian orang tertawa-tawa gitu, sekarang beliau dengan oke, kalau gitu sekarang gua revisi nih UU ITE, menunjukkan gua serius gitu. Bukan seperti itu Bung Rocky? Enggak, itu hanya bisa terjadi kalau ada satu paket yang betul-betul orang perlihatkan bahwa Presiden Jokowi mengerti demokrasi. Kalau itu orang pahami mau pakai perbanyak aja segala macam undang-undang tuh. Tetapi kalau kekuasaan itu tidak paham tentang demokrasi, percuma, nggak ada gunanya itu. Karena nanti juga intelijen akan cari cara supaya memuaskan keinginan presiden agar supaya oposisi tidak ada. Jadi presiden mesti datang dengan pidato baru bahwa saya bersalah selama ini karena menganggap oposisi itu buruk. Oleh karena itu saya revisi cara saya berpikir. Bukan undang-undangnya yang direvisi, cara beliau berpikir tentang demokrasi. Dulu saya katakan bahwa oposisi itu tidak dikenal di dalam masyarakat Pancasila. Sekarang saya revisi itu, bahwa oposisi itu penting. Oleh karena itu saya tidak akan lagi membujuk-bujuk orang untuk masuk dalam kabinet sehingga di luar sana tidak ada oposisi. Kan itu yang mestinya jadi dasar presiden untuk membujuk kembali masyarakat sipil.
Jadi kalau tetap oposisi nggak dianggap, undang-undang ITE itu direvisi, ya orang ketawa lagi. Jadi sekali lagi yang mesti direvisi adalah isi kepala presiden sebagai kepala negara. Tentu saya mau sebut itu sebagai kepala negara. Karena beliau salah mengartikan demokrasi. Itu soalnya. Kan selalu mau mengkooptasi, mau memasukkan orang-orang kritis ke dalam kekuasaan. Nah, itu yang mestinya direvisi. Jadi undang-undang ITE sekali lagi itu cuma bungkus aja dari isi politik yang anti oposisi. Kalau saya bisa tambahkan, kalau Presiden Jokowi mau konsisten, jangan pilih rektor, biarkan rektor dipilih oleh Civitas Akademika sendiri. Itu baru konsisten. Undang-undang ITE direvisi, tetapi rektor tetap dipilih oleh presiden. Nah, itu berarti dari awal rektor pasti akan memuji-muji presiden. Demikian juga akademisi yang lain tuh. Itu aja, simple sebetulnya. Saya sih melihatnya dengan cara yang berbeda ya, Bung Rocky. Saya sih berharap gitu ini hanya langkah awal saja, kemudian diikuti langkah-langkah lain gitulah. Ya, langkah-langkah demokratisasi seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi, Pak Habibie dulu ya kita sebut ya, bebaskan para tahanan politik. Karena ini kan sekarang banyak sekali orang-orang yang kena terjerat dalam undang-undang ITE. Itu teman-teman kita seperti Saganda, Jumhur, Anton dan sebagainya gitu. Karena sekarang proses di pengadilan mungkin nggak bisa langsung dibebaskan, tapi vonisnya misalnya bebas. Kemudian yang lain-lain yang sudah dalam tahanan segera dibebaskan oleh Pak Jokowi, oleh polisi lah katakanlah gitu. Apakah langkah-langkah semacam ini diharapkan kemudian diikuti dengan langkah-langkah lain seperti yang Anda sarankan tadi? Saya sengaja membiarkan Anda bicara supaya dicatat nanti apa saja saran Anda itu gitu. Kalau pikiran beliau bermutu, kalau apa yang diucapkan presiden itu bermutu, maka Jaksa Agung hari ini sudah mengucapkan turunan derivat dari pidato presiden, dari permintaan presiden, yaitu saya Jaksa Agung akan memakai hak eksklusif saya yang disebut deponering gitu. Karena itu saya hentikan seluruh pemeriksaan terhadap Jumhur, Ustadz Habib Rizik harus segera dikeluarkan. Kan itu langkah yang orang mengerti bahwa presiden serius. Tapi aparat negara sampai sekarang tetap tidak punya poin untuk melepaskan mereka. Jadi percuma presiden ucapkan itu kalau nggak ada langkah. Kan mestinya hari pertama ide itu kan ide radikal. Undang-undang ITE akan dihapuskan. Oleh karena itu mereka yang sampai sekarang masih terkait dengan undang-undang ITE, berlakulah prinsip retroaktif. Artinya hentikan sejak sekarang. Karena presiden punya maksud lain dalam upaya membangun demokrasi. Kan mesti begitu. Atau kita tunggu aja nih jam 10 pagi. Ada nggak Jaksa Agung atau pihak-pihak kekuasaan, Menko Polhukam atau Menteri Hukum dan HAM langsung mengaktifkan akalnya untuk melayani permintaan presiden. Itu soalnya kan. Jadi di belakang ini sebetulnya ada permainan isu aja. Ya oke lah, saya mungkin besok ada revisi ITS kecil, tapi kebebasan pers tetap dikontrol, tapi kebebasan akademis tidak bisa dimaksimalkan, tetapi Habib Rizik tidak boleh dikunjungi keluarga, tapi Jumhur harus ikuti proses hukum segala macam. Jadi ini tukar tambah yang timpang sebetulnya. Ide yang bagus itu, ide yang bermutu harusnya diikuti dengan langkah yang bermutu juga tuh. Dan sekali lagi saya mau terangkan bahwa intinya adalah istana tidak paham demokrasi. Kalau dia paham demokrasi, maka problemnya bukan sekedar pada undang-undang ITE, tapi pada aturan kebebasan berpolitik, aturan threshold juga mesti dihilangkan kalau begitu tuh. Karena soal semacam ini berkaitan dengan threshold. Buat apa undang-undang ITE itu direvisi? Tapi undang-undang tentang hak politik rakyat itu justru dikebiri melalui threshold. Itu percuma. Jadi kita mesti baca satu paket pikiran bahwa kalau mengerti demokrasi, lakukan secara komprehensif, bukan dicicil hanya karena Pak JK kritik, lalu tiba-tiba oh ya kita revisi. Hanya karena Pak SBY kasih satire, maka tiba-tiba revisi. Jadi politik ini nggak boleh berdasarkan sekedar pada
keinginan untuk membujuk Pak JK, membujuk Pak SBY. Ini kan orang tangkapnya, wah berarti Presiden Jokowi hanya mau membujuk dua tokoh itu, sementara yang lain silahkan masuk penjara gitu kan. Itu analisis saya. Ya, tapi saya berharap ini model kebijakan Pak Jokowi di awal di periode pertama itu, waktu mengeluarkan kebijakan ekonomi kan, ada paket-paket sampai berapa paket ini. Saya berharap ini adalah paket kebijakan politik itu, demokratisasi yang dilakukan oleh Jokowi jilid pertama gitu. Masih akan ada berjilid-jilid lain yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi. Iya, kita tahu semua paket ekonomi itu akhirnya berantakan tuh. Karena udah bikin paket sampai paket 12 udah kayak seri Kopingho tuh. Paket 26, jilid 26, jilid bahkan Kopingho tuh sampai jilid 120 ada tuh. Ini Pak Jokowi udah di ujung kekhawatiran dia tiba-tiba punya ide untuk melepaskan kendali politik. Itu ajaibnya di situ tuh. Dan orang akan lihat pas eventnya apa. Barusan dia ngotot supaya pemilu 2022 itu ditunda ke 2024. Kenapa? Ya karena alasan politis. Karena alasan dinastinya nggak ada yang berani bertarung di 2022-2023. Jadi orang akan bandingkan dengan kebijakan-kebijakan yang disembunyikan oleh presiden sebetulnya. Oke. Baik, Bung Rocky, kita lihat saja apakah kemudian mungkin muncul berjilid-jilid, dan yang paling penting itu kalaupun toh banyak sekali kebijakan-kebijakan di demokratisasi, implementasinya tentu yang paling kita tunggu ya. Ya, saya kira itu yang penting. Jadi intinya adalah undang-undang ITE itu cuma alat kontrol terhadap oposisi itu. Jadi yang harus dipulihkan adalah hak beroposisi itu. Itu intinya itu. Yang kedua, kegiatan mahasiswa kampus itu harus dibebaskan dari pengendalian kekuasaan. Nah sekarang kultur akademis kita nol. Itu yang menyebabkan kampus jadi extension dari kekuasaan yang berlaku di ITB sekarang. Jadi sekali lagi, semua ide itu harus kita tempatkan dalam konteks. Nah konteks besar kita adalah istana harus pelajari lagi kemampuan mereka untuk menghasilkan politik demokratis. Baru bicara tentang hal-hal teknis. Jadi jangan sogok Pak JK dan Pak SBY dengan soal undang-undang ITE itu. Sogoklah rakyat dengan kecerdasan berdemokrasi. Saya kira itu tipu-tipunya tuh. Oke. Oke. Terima kasih Bung Rocky. Bye. Yes.